Salam sehat, salam bahagia. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita bisa mengupgrade air minum kita dari air minum biasa menjadi air minum kesehatan, agar kita bisa hidup sehat tanpa obat. Sangatlah penting menjaga kesehatan, karena penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah serangan jantung, diabetes, stroke, gagal ginjal, kanker, dan berbagai penyakit degeneratif lainnya. Dulu penyakit ini banyak diderita oleh orang tua, tapi sekarang anak muda pun banyak yang menderita. Oleh karena itu, jangan sampai masa produktif Anda terganggu oleh masalah penyakit degeneratif. Mengapa bisa terjadi penyakit degeneratif? Penyebabnya antara lain adalah faktor usia. Di mana semakin lanjut usia, maka sel-sel tubuhnya akan semakin banyak yang mati dan rusak. Dan itu harus digantikan dengan sel-sel yang baru. Kemudian, dengan lanjutnya usia, maka fungsi organ tubuh pun mengalami penurunan. Kalau itu terjadi lebih cepat dari waktunya, maka disebut prosesnya adalah penuaan dini. Yang kedua adalah faktor gaya hidup. Pola makan yang tidak seimbang menyebabkan tubuh kita mengalami ketidakseimbangan gizi, di mana bisa terjadi kadar gula yang terlalu tinggi atau kadar lemak, kolesterol yang terlalu tinggi, menyebabkan berbagai macam penyakit dan juga obesitas. Yang berikutnya adalah rokok dan minuman keras. Kedua bahan kimia ini yang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh kita justru akan merusak sel-sel tubuh kita dengan lebih cepat. Berikutnya adalah faktor tekanan mental atau stres. Faktor psikis ternyata berpengaruh juga terhadap fisik, di mana tekanan semakin tinggi, maka faktor fisik pun akan mengalami proses penurunan fungsi organ. Berikutnya adalah faktor lingkungan, di mana polusi dan radiasi itu akan mempertinggi kadar radikal bebas di lingkungan kita, sehingga radikal bebas itu berpotensi untuk merusak sel-sel tubuh kita. Faktor penyebab tadi akan memicu berbagai macam masalah dalam tubuh kita. Yang pertama adalah radikal bebas itu akan merusak tubuh kita. Merusaknya adalah dengan cara dia akan menyerang sel yang sehat, kemudian sel yang sehat itu akan berubah menjadi sel yang sakit, sel yang mati, sel yang busuk, sel yang rusak. Kalau selnya rusak, lama-lama jaringan kita pun akan rusak. Kalau jaringan kita rusak, maka fungsi organ tubuh kita akan tidak bisa bekerja secara maksimal. Dengan kata lain, fungsi organ tubuh kita mengalami penurunan. Yang kedua adalah timbunan racun dalam tubuh kita. Timbunan racun itu akan menghambat penyerapan zat gizi, di mana zat gizi yang harusnya menjadi sumber makanan untuk sel tubuh kita tidak bisa masuk ke peredaran darah. Justru yang terserap malah racunnya, sehingga yang beredar ke seluruh tubuh kita melalui darah bukannya zat gizi, malah racun yang akan diedarkan ke seluruh tubuh, dan itu sangat berbahaya sekali. Yang ketiga, muncullah ketidakseimbangan, antara lain ketidakseimbangan berat badan atau overweight, kemudian ketidakseimbangan kadar pH atau kadar keasaman tubuh, serta ketidakseimbangan ion. Nah, itu akan kita bahas di slide berikutnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang radikal bebas. Jadi radikal bebas adalah zat yang merusak sel tubuh kita dengan proses yang namanya oksidasi. Proses oksidasi itu terjadi di seluruh dunia kita, seluruh bumi kita. Contohnya adalah buah yang tadinya masih segar menjadi busuk, kemudian menjadi rusak dan tidak bisa dikonsumsi karena bisa menimbulkan racun. Kemudian juga contohnya lagi adalah besi berkarat. Nah, di dalam tubuh kita juga radikal bebas bisa menyebabkan sel yang tadinya sehat menjadi sel yang busuk, sel yang rusak. Dan kalau sel yang rusak ini terjadi, jumlahnya dalam jumlah yang banyak, itu akan menyebabkan kerusakan jaringan, sehingga muncullah berbagai macam masalah. Yang pertama adalah penyumbatan pembuluh darah. Jadi, pembuluh darah yang tadinya sehat akan dirusak oleh radikal bebas. Maka pembuluh darah tadi akan menjadi lebih keras, lebih kasar, sehingga pembuluh darah tadi akan dengan mudahnya ditempeli oleh kolesterol yang jumlahnya sangat banyak tadi. Nah, kolesterol ataupun lemak yang menumpuk di pembuluh darah mengalami oksidasi lagi. Ketika timbul terjadi oksidasi, maka itu akan menjadi penyebab penyumbatan pembuluh darah. Jadi darah tidak akan bisa mengalir dengan baik. Muncullah berbagai macam penyakit seperti tekanan darah tinggi, kemudian juga serangan jantung, stroke, dan sebagainya yang disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah ataupun lemak-lemak darah yang disebabkan oleh radikal bebas. Yang kedua adalah munculnya sel yang nggak normal. Jadi sel yang normal itu biasanya akan menggandakan diri menjadi dua sel yang sehat.
Tetapi karena ada serangan radikal bebas, maka ketika terjadi penggandaan sel, selnya menjadi 2, sel yang baru ini tidak normal, abnormal, maka timbullah jaringan-jaringan yang nggak normal. Itulah yang disebut biasanya tumor, kanker, miom, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah dengan banyaknya radikal bebas, terjadilah proses penuaan dini, di mana kulit yang masih segar, ya kemudian tulang yang masih kuat, rambutnya masih hitam, lama-lama mengalami proses kerusakan atau oksidasi, timbullah proses-proses keriput, ya, garis-garis penuaan, rambutnya sudah mulai memutih, tulangnya kropos, ya itu disebabkan salah satunya oleh serangan radikal bebas yang menimbulkan proses oksidasi dalam tubuh kita. Radikal bebas itu munculnya dari mana? Munculnya sebetulnya ada dalam tubuh kita. Tetapi radikal bebas yang ada dalam tubuh kita itu biasanya dinetralkan langsung oleh antioksidan yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau jumlahnya seimbang, radikal bebas itu nggak akan nyerang tubuh kita karena langsung dinetralkan, ditawarkan begitu ya. Tetapi dengan kondisi yang semakin ekstrim, maka radikal bebas itu akan masuk dari mana-mana. Contohnya dari rokok, minum alkohol, pestisida, bahan kimia, radiasi, logam-logam berat, racun logam berat yang masuk ke dalam tubuh kita, obat-obatan, dan juga polusi lingkungan kita. Nah, banyaknya radikal bebas itu akan merusak hampir seluruh tubuh kita. Antara lain jantung mengalami masalah, ya, kemudian juga kulit mengalami penuaan, ya, kemudian juga ginjal mengalami penurunan fungsi atau gagal ginjal, tulang sendi semakin keropos dan timbullah rematik, pengapuran, paru-paru juga timbul masalah yaitu dengan adanya asma, penyakit saluran pernafasan, otak mengalami gangguan Alzheimer, Parkinson dan migrain ya dan banyak lagi termasuk stroke. Sistem kekebalan tubuh mengalami gangguan autoimun, timbullah penyakit-penyakit lupus dan kawan-kawan termasuk juga kanker. Nah, pembuluh darah akan terganggu, timbullah hipertensi, arteriosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah, dan juga organ lain timbul masalah seperti timbulnya penyakit diabetes, kelelahan, dan jangan lupa mata juga akan diserang. Ya, terjadilah masalah-masalah penyakit mata, antara lain adalah katarak salah satunya. Jadi radikal bebas itu kayak zombie. Jadi ketika dia mencuri elektron sel yang sehat, dia akan menyebabkan sel yang sehat itu menjadi zombie baru. Zombie baru itu akan menyerang sel yang sehat lagi, sel yang sehat itu akan menjadi zombie. Jadi makin banyak zombie atau radikal bebas zat yang merusak kayak zombie. Nah, oleh karena itu bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya zombie-zombie ini atau radikal-radikal bebas ini harus diberi sumbangan elektron karena dia menjadi radikal karena dia kekurangan elektron. Ketika kekurangan elektron, dia mencuri elektron dari sel yang sehat dan menjadi zombie. Nah, untuk menetralkan zombie, antioksidan ini menyumbangkan elektron sehingga radikal bebas itu akan menjadi jinak dan tidak akan menyerang sel-sel yang sehat. Oleh karena itu, idealnya kadar radikal bebas dan antioksidan dalam tubuh kita itu seimbang. Kalau tubuh kita sehat, radikal bebas itu bisa dinetralkan dengan antioksidan karena jumlahnya seimbang. Tapi karena kita tidak sehat, lingkungannya sudah tidak sehat juga, maka kadar radikal bebas itu semakin tinggi sehingga kita perlu asupan antioksidan yang lebih banyak lagi. Antioksidan biasanya banyaknya dalam buah dan sayuran yang warna-warni. Jadi warna-warni buah itu disebabkan karena pigmen yang ada dalam buah dan sayur-sayuran. Ternyata pigmen-pigmen itu mengandung antioksidan dan juga terkandung juga antioksidan itu dalam vitamin, antara lain vitamin C, vitamin E, vitamin A, yaitu adalah antioksidan yang harus dikonsumsi. Dan itu sumbernya yang banyak itu sebetulnya ada di buah dan sayuran. Hanya saja berapa banyak buah dan sayuran yang biasa kita konsumsi, ya kita sangat minim sekali mengkonsumsi buah dan sayuran. Apalagi kalau buah dan sayuran itu dimasak atau diolah, kadang antioksidannya justru menurun. Oleh karena itu kita harus mendapatkan antioksidan dalam jumlah yang banyak. Dari mana? Nah, yang paling banyak masuk ke dalam tubuh kita adalah udara. Yang kedua adalah air. Nah, bagaimana kalau antioksidan ini ditambahkan dalam air sehingga bagi orang-orang yang kekurangan makan buah dan sayur bisa mendapatkan tambahan antioksidan dari air yang mengandung antioksidan.
Kita lanjutkan ya. Kenapa kita pilih air untuk ditambahkan antioksidan? Karena kita konsumsi air itu dalam jumlah yang banyak. 72% lebih tubuh kita itu terdiri dari air. Nah, kalau yang kita konsumsi adalah air yang sehat, maka tubuh kita pun akan menjadi lebih sehat pastinya. Karena sebagian besar tubuh kita adalah air. Kalau airnya baik, tubuh kita akan menjadi baik. Fungsi air itu banyak, yaitu menjaga fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, mengurangi risiko kanker kandung kemih, memperlancar pencernaan, untuk perawatan kulit agar tetap sehat, dan mengontrol kadar kalori dalam tubuh kita. Oleh karena itu, dengan ditambahkannya antioksidan di dalam air, maka jumlah air yang banyak ini akan mengandung antioksidan yang bisa melindungi tubuh kita dari serangan radikal bebas. Antioksidan apa yang bisa ditambahkan di dalam air? Ya tentu saja kalau kita tambahkan vitamin ataupun kita tambahkan zat-zat lain seperti pigmen, maka tidak akan menjadi air putih yang dibutuhkan untuk mencegah dehidrasi. Yang kita minum harus betul-betul air putih. Tetapi antioksidan yang ditambahkan adalah antioksidan yang sebetulnya sudah terkandung di dalam air itu, hanya perlu diaktifkan saja. Apa? Hidrogen. Jadi hidrogen adalah antioksidan yang bisa didapatkan dari air itu sendiri, cuma perlu sedikit reaksi supaya hidrogen itu bisa membentuk gas hidrogen dalam bentuk gas hidrogen yang terlarut di dalam air. Nah, hidrogen itu berperan sebagai antioksidan dengan ukuran yang sangat kecil dan sangat ringan serta mudah masuk ke dalam sel. Jadi dia akan melindungi sel-sel tubuh kita yang ukurannya kecil itu dari serangan radikal bebas. Yang kedua adalah air adalah zat yang paling aman. Kita jarang dengar sekali orang yang alergi air. Jadi siapapun bisa minum air putih ini yang ditambahkan antioksidan, yaitu berupa hidrogen. Yang berikutnya, air dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Jadi kita bisa minum air dalam jumlah yang banyak, berarti antioksidan yang kita minum pun bisa dalam jumlah yang banyak. Yang berikutnya adalah mudah diproduksi dengan alat bantu. Jadi, hidrogen sebagai antioksidan dengan sedikit bantuan alat bantu akan menjadikan air yang kita minum, air yang biasa, menjadi air yang mengandung antioksidan. Alat apa yang digunakan untuk menghasilkan air hidrogen atau air antioksidan? Alatnya yang paling simpel adalah tentu saja botol. Ya, karena botol itu pasti diisi air dan akan diminum oleh kita dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, tentu saja bukan botol sembarang botol, tapi ada satu botol yang sangat kita butuhkan untuk mengupgrade atau meningkatkan kualitas air yang kita minum. Dari air biasa menjadi air sehat yang mengandung antioksidan yang bisa mencegah serangan radikal bebas, yaitu botol turmalin bahagia atau kita sebut dengan boba. Botol bahagia, botol yang menyebabkan kita bahagia karena kita sehat. Botol turmalin bahagia mengubah atau mengupgrade air minum Anda menjadi air yang mengandung hidrogen sebagai antioksidan dan memiliki sifat alkali yang kadar keasamannya sesuai dengan kebutuhan pH tubuh Anda. Nah, boba ini memiliki 3 kekuatan atau 3 action. Yang pertama adalah antioksidan yang berfungsi melindungi tubuh kita dari serangan radikal bebas agar tubuh kita tidak mengalami kerusakan dan juga memperbaiki organ-organ tubuh kita yang mengalami kerusakan. Yang kedua adalah mempunyai kemampuan untuk membersihkan racun dalam tubuh kita atau detoksifikasi. Jadi racun-racun bahan kimia yang masuk dalam tubuh kita akan dibantu pengeluarannya dengan menggunakan air yang terendam dalam botol turmalin bahagia. Yang ketiga tentu saja karena dia kandungan utamanya air, maka akan mampu mencukupi kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Karena sebagian besar 72% tubuh kita itu adalah air, maka kecukupan cairan dalam tubuh kita adalah sebuah kepastian dan keharusan. Jadi 3 kekuatan ini yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh kita. Sebuah penelitian dari seorang ahli di Jepang menyatakan bahwa mengkonsumsi atau minum 2 liter air hidrogen itu kesetaraannya aktivitas antioksidannya sama dengan 756 buah pisang, 3,7 labu atau 516 apel atau 38 buah pir atau 45 kol. Jadi kalau Anda selama ini
kekurangan konsumsi buah dan sayur sehingga Anda sulit mendapatkan atau kurang mendapatkan antioksidan, Anda bisa tambahkan antioksidannya dari botol turmalin bahagia. Ya, jadi kesetaraannya ini adalah kesetaraan kadar antioksidan yang diukur dengan metode khusus pastinya oleh para ahli di Jepang. Diagram ini disebut dengan diagram ORP. ORP adalah potensi terjadinya oksidasi atau kerusakan dan reduksi atau perbaikan. Nah, biasanya yang disebut dengan oksidasi atau kerusakan itu terjadinya pembusukan atau perkaratan atau kemudian kerusakan dan sebagainya. Nah, untuk mencegah supaya sebuah zat tidak rusak, maka ditambahkan antioksidan yang kerjanya dengan proses reduksi atau perbaikan. Kita lihat semakin tinggi atau semakin positif nilai ORP, maka potensi terjadinya oksidasi itu semakin besar. Sedangkan ketika ORP-nya semakin negatif atau semakin kecil, semakin menurun, maka yang terjadi adalah proses perbaikan dengan adanya antioksidan. Kita lihat di situ bahwa yang nilai ORP-nya tinggi seperti minyak jelantah, soft drink, obat-obatan, air keran, daging, makanan olahan, itu adalah zat yang tinggi resiko terjadinya oksidasi. Sedangkan yang negatif contohnya minyak zaitun, teh hijau, vitamin C, kentang, cod liver oil, sayuran, dan juga air dari boba itu memiliki kadar ORP negatif. Dengan kata lain, kadar nilai ORP yang negatif itu potensi terjadinya perbaikan atau reduksi itu tinggi karena mengandung zat yang namanya antioksidan. Nah, kita lihat bahwa air dari boba memang mengandung antioksidan karena potensi reduksinya tinggi. Berikutnya adalah diagram pH. Jadi pH atau potential of hydrogen ini adalah konsentrasi hidrogen yang menunjukkan kondisi asam atau alkali sebuah zat. Nah, kalau misalnya sebuah zat itu adalah asam, maka biasanya pH-nya rendah. Kalau pH-nya tinggi berarti bersifat alkali. Nah, itu range-nya antara 1 sampai 14. Jadi kalau pH-nya 7 itu adalah zat itu netral, artinya tidak asam dan tidak alkali. Contohnya adalah air minum biasa itu sifatnya netral. Nah, tapi kalau misalnya bahan makanan dan minuman yang nggak sehat seperti soft drink, junk food, minuman keras, dan sebagainya, itu sifatnya asam. Ya, berarti kan tidak sehat. Sedangkan kalau yang alkali itu buah-buahan, sayur-sayuran, yang kalau kita konsumsi dalam jumlah yang cukup, itu menyebabkan pH tubuh kita menjadi lebih alkali. Ya, kemudian boba posisinya di mana? Boba posisinya adalah di pH 8 sampai 9, kurang lebih 8,5 lah rata-ratanya. Nah, dengan kadar air yang 8,5 ini berarti sifatnya adalah alkali, menyerupai sifat dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang memang dibutuhkan tubuh kita untuk menjaga keseimbangan kadar pH. Nah, kenapa harus warna-warni seperti ini? Nanti bisa kita lihat demonya di YouTube ataupun di video ataupun demo langsung bahwa dengan tetesan bahan indikator, maka air yang ditetesi indikator itu akan berubah warna. Kalau berubah warnanya menjadi kuning atau merah, berarti dia sifatnya asam. Kalau hijau berarti netral, kalau biru berarti bersifat alkali. Nah, untuk air minum yang layak minum sebagai konsumsi sehari-hari, itu kurang lebih pH-nya antara 6,5 sampai dengan 8,5. Kalau 6,5 kan berarti asam. Nah, kalau 8,5 berarti alkali. Nah, kita mencari, air boba ini mencari air yang bersifat alkali tapi tinggi kadar pH-nya tapi masih tetap layak untuk dikonsumsi sehari-hari sehingga pH-nya bisa Anda ukur kurang lebih antara 8,5 rata-rata. Jadi, manfaat boba itu dirumuskan dalam 10 fitur yang ada di dalam boba. Yang pertama adalah antioksidan yang merupakan anti kerusakan sel dan mencegah penyakit berbahaya. Kemudian hidrogen itu adalah antioksidan pelindung tubuh kita dari kerusakan sel. Yang ketiga adalah ORP-nya rendah menunjukkan tingginya kadar antioksidan dalam air boba. Kemudian juga yang keempat adalah alkali yang fungsinya melancarkan aliran darah dan pembuangan toksik atau racun dalam tubuh kita. Yang kelima ion negatif yang berfungsi memperkaya oksigen dan membunuh kuman. Yang keenam adalah magnet yang menghasilkan energi untuk mengaktifkan molekul air menjadi molekul air kecil yang berbentuk heksagonal yang sifatnya aktif dan bisa memperkaya oksigen. Yang ketujuh adalah far infrared, menjadikan air ini air yang aktif juga dan juga mudah diserap dan melarutkan zat-zat gizi serta mengedarkan zat gizi lebih baik. Yang kedelapan adalah oksigen,
di mana kita akan merasakan air ini menjadikan tubuh kita lebih segar dan berenergi, dan juga ada kandungan nanogold yang bisa memproduksi kadar vitamin C yang bisa untuk meningkatkan imun, serta yang terakhir adalah nanogold yang berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit, persendian, dan juga menghilangkan racun dalam air boba tadi. Nah, rahasianya adalah kenapa bisa ada 10 fitur tadi, karena di dalam boba itu ada saringan yang mengandung 6 batuan dalam filter. 6 batuan yang pertama itu adalah turmalin ball atau batuan energi yang menghasilkan far infrared dan juga menghasilkan ion negatif yang berfungsi untuk mengaktifkan air. Airnya menjadi air yang memang berenergi dan juga air yang mengandung ion negatif serta air yang mudah diserap oleh tubuh kita. Yang berikutnya adalah kalsium ball atau kandungan-kandungan mineral yang bersifat ion yang mudah diserap oleh tubuh kita dan memperkaya trace mineral dalam tubuh kita. Kemudian adalah magnesium ball. Magnesium ball ini adalah batu mineral yang menghasilkan kadar hidrogen, meningkatkan kadar hidrogen. Karena ketika air bereaksi dengan magnesium, dia akan menghasilkan hidrogen, gas hidrogen sebagai antioksidan, dan juga menjadikan air bersifat alkali. Yang selanjutnya adalah magnetic ball yang membuat air boba tadi menjadi berbentuk heksagonal atau mikrokluster sehingga lebih mudah diserap, lebih mudah melarutkan zat gizi, dan juga mengikat oksigen lebih banyak. Kemudian kandungan sibol atau batu-batuan yang mengandung vitamin C yang bisa melarutkan vitamin C dalam jumlah yang sedikit tapi dibutuhkan untuk mengaktifkan antioksidan lain dan juga enzim. Yang berikutnya adalah nanogold ball yang membuat air dalam boba ini memiliki manfaat kesehatan untuk kulit kita karena dia membantu untuk mengaktifkan kolagen. Bahan pembuat botol turmalin bahagia ini sendiri juga nggak main-main, tapi dia terbuat dari material yang namanya tritan. Tritan ini adalah bahan pembuat botol atau wadah yang ringan, transparan, kuat, dan tahan panas. Jadi kalau dipanaskan, bahan-bahan yang ada di dalam botol itu tidak akan terlarut ke dalam air atau tidak akan mencemari air. Nah, biasanya bahan yang mencemari air itu namanya BPA. Nah, boba ini sudah diteliti dan hasilnya adalah BPA free atau bebas BPA atau bahan yang mencemari air. Biasanya kalau air dalam botol kena panas, itu material botolnya terlarut di dalam air yang justru sangat berbahaya. Tapi boba aman karena dia tahan panas sehingga dia aman dari BPA. Dan juga sudah diakui oleh FDA mendapatkan sertifikat dari Lembaga Administrasi Makanan dan Obat Amerika Serikat. Jadi secara kualitas botolnya sendiri pun itu sudah kita akui. Jadi kalau kita buat kesimpulannya, siapa saja yang membutuhkan air boba? Yang pasti adalah semua itu memerlukan air boba. Karena kita yang sehat pun perlu menjaga tubuh kita dari serangan radikal bebas dan juga mencukupi kebutuhan air untuk menghindari dehidrasi dan juga perlu untuk mendetoksifikasi tubuh kita agar tubuh kita menjadi lebih bersih, sehat, dan terjaga. Tapi bagi orang-orang yang punya masalah kesehatan, itu tentu lebih membutuhkan juga, terutama penderita diabetes, stroke, kanker, jantung, hipertensi. Contohnya adalah penderita kanker itu membutuhkan suasana tubuh yang lebih alkali, karena sel kanker itu tidak bisa tumbuh dengan nyaman kalau kondisi tubuh kita bersifat alkali. Demikian juga dengan penderita diabetes, stroke, jantung, hipertensi, aliran darah yang lancar itu akan membantu proses pemulihan. Oleh karena itu, air yang berenergi, air yang aktif, bermolekul kecil, bersifat alkali itu dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan proses pemulihan dari penyakit-penyakit yang diderita oleh para penderita penyakit degeneratif ini. Ya, terakhir adalah kita bahas tentang manfaat ya sebagai kesimpulan akhir. Yang pertama adalah mencegah dan membantu penyembuhan proses penyakit diabetes, stroke, jantung, hipertensi, gangguan pembuluh darah, dan kanker. Yang berikutnya adalah membantu proses pembuangan racun atau menetralisir racun yang dikenal dengan detoksifikasi, agar tubuh kita bersih dari racun-racun bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh kita. Yang berikutnya adalah membantu melancarkan sistem peredaran darah ke seluruh tubuh, agar suplai nutrisi dan oksigen sampai ke seluruh sel. Karena nutrisi dan oksigen ini dibutuhkan sebagai makanan dan bahan bakar sel tubuh kita.
Yang keempat, mencegah penuaan dini, ya menghindarkan penyakit-penyakit degeneratif, dan agar tubuh kita ini nggak cepat tua, tetap awet muda. Yang kelima, mencegah masalah pencernaan seperti diare maupun konstipasi. Ya ini artinya adalah agar buang air besar tidak terlalu lancar maupun tidak terlalu susah untuk dibuang. Jadi yang cukup nyaman kita buang air besarnya. Yang keenam, membantu mengurangi risiko gangguan rematik dan asam urat, ya terutama di persendian, di ruas-ruas tangan, kemudian di daerah kaki, itu akan membantu menurunkan risiko-risiko tersebut. Dan terakhir adalah membantu menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh kita. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan juga jangan lupa untuk segera mengkonsumsi air boba setiap hari. Oke.